beberapa kekuatan. Selamat malam Ibu-Ibu, Shalom, salam teduh. Ibu-ibu semua yang saya hormati, mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu. Semua yang kami banggakan, yang kami kasihi, terlebih Tuhan Yesus Kristus kasihi. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk undangannya dan kebersamaan dalam perayaan Hari Perempuan Seresop GKI Palapakan yang saat ini. Yang pertama, puji Tuhan kita berkesempatan untuk bersekutu berhimpun. Secara khusus ini bukan hanya sebagai perayaan ya ibu-ibu, tetapi ini merupakan satu komitmen bagi setiap kita untuk menjawab tema pada bulan Juli ini, yaitu bagaimana kita bersaksi dan berdoa sebagai kaum perempuan. Dan kiranya komitmen ini dapat kita lanjutkan dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, secara cepat saja saya ingin menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Novelita terkait dengan salah satu program Majelis Sinode GKI yang dikelola oleh Komisi Pelayanan Perempuan Sinode GKI, yaitu yang dikenal dengan nama Rumah Damai. Apa itu Rumah Damai? Rumah Damai adalah pusat pelayanan secara menyeluruh, sekali lagi pusat pelayanan holistik sebagai ruang pemulihan, ruang pendampingan, dan juga ruang pemberdayaan bagi kaum perempuan dan kelompok rentan. Siapa kelompok-kelompok rentan ini? Yaitu orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang perlu mendapatkan dukungan, dan orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, ibu-ibu, secara singkatnya seperti itu. Secara fisik, Rumah Damai ini bertempat di Kompleks Universitas Kristen Palangkaraya di Jalan WS Rubai, tepat di belakang dulunya ex Fakultas Teknik. Ada 2 ruangan 9x9, 2 ruangan di sana. Dan mulai Juli, Agustus, Mei sampai Juli ini kami masih mempersiapkan bangunan yang memang adalah milik ex Fakultas Teknik yang 10 tahun sudah tidak beroperasional, dan nampaknya bangunan yang sudah lama tidak beroperasional ini cukup menguras energi, dana, dan daya juga untuk memperhatikannya. Dan karenanya kami dari KPP Sinode bersama-sama menghimbau, mengajak secara khusus KPP GKI untuk dapat bersama berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan ini. Dan mohon doanya mempersiapkan untuk launching Rumah Damai ini pada bulan November, pada kampanye 16 hari anti kekerasan di akhir November. Jadi sejauh ini dari Juli sampai Oktober kami masih mempersiapkan sosialisasi sehingga ibu-ibu secara khusus dan jemaat secara umum bisa memahami dengan lebih sederhana apa yang dimaksudkan dengan Rumah Damai. Nah, salah satunya kami juga menyediakan layanan yaitu hutan teduh atau hutan untuk kita bisa berdoa, bersaat teduh di sana. Kami mengelola di satu hutan di bagian samping bangunan. Ibu-ibu, kalau selama ini kita tahu biasanya saudara kita di gereja Katolik mereka punya semacam gua doa. Nah, kita akan memulai di Palangkaraya yaitu hutan teduh, satu lokasi yang sederhana, tetapi kita bisa berdoa di sana dan doakan kami dan juga kita bersama KPP Sekota untuk bisa memfasilitasi layanan ini sehingga kita bersama sebagai keluarga besar GKI memiliki satu tujuan, satu destinasi, tidak lagi jauh-jauh misalnya ke Tangkili, banyak tempat di sana, tetapi di komplek KPR ada hutan yang bisa kita pakai untuk berdoa dan akan ada fasilitas-fasilitas pendukung secara alami, secara sederhana yang juga sedang kami persiapkan beberapa bulan ke depan. Nah, jadi itu ibu-ibu, dan terakhir tentang UMKM seperti yang disampaikan oleh Ibu Novelita.
Terima kasih Ibu Novel, memang angkatan yang pertama secara khusus yang sudah digagas oleh Sinode GKI melalui KPP, yaitu kelompok tumbuh bersama UMKM. Nah, kelompok tumbuh bersama ini memang terbuka untuk umum, di mana di sana kita tidak hanya diajarkan produk-produk, karena tujuan penting dari program ini adalah adanya persekutuan seperti judulnya, kelompok tumbuh bersama. Artinya kita diberikan keterampilan dan juga kita diberikan penguatan secara iman percaya. Nah, kami akan sharekan ini nanti, link ini silahkan untuk ditindaklanjuti. Seperti Ibu Novel katakan, ini memang tidak terbatas. Siapapun bisa yang memiliki kerinduan. Dan juga di KPP Sinode kami memang sedang fokus mempersiapkan untuk ke depan kita akan memiliki anggur perjamuan sendiri seperti itu, ibu-ibu. Dan kiranya ini jadi hal yang baik sehingga GKI memiliki brand sendiri untuk anggur perjamuan. Mohon dukungan doanya. Ada banyak sebenarnya yang bisa disampaikan, tapi mungkin Ibu Novel nanti kami akan menyampaikan saja secara umum, bukan bicara tentang prestasi ibu-ibu tidak, tetapi seperti firman Tuhan tadi, setiap kita memiliki tanggung jawab. Karena apa ibu-ibu? Hidup kita ini cuma sebentar. Sekali lagi hidup kita ini cuma sebentar, hanya sebentar. Dan kita rindu dalam keterbatasan dan kekurangan kita rindu untuk menjadi berkat. Seperti slogan, perempuan GKI melangkah bersama untuk menjadi berkat. Dan akhir kata seragam yang saya pakai ini sedikit promosi, Ibu Fitria juga. Ini adalah seragam perempuan GKI, bukan KPP GKI. Jadi nanti silahkan lewat Ibu Novelita, makanya saya dari kapanpun atau manapun selalu menggunakan seragam ini. Seperti kakak memiliki seragam, dan wanita memiliki seragam atau perwati atau ya banyak organisasi lainnya. Dan inilah seragam perempuan GKI yang merupakan salah satu hasil rekomendasi dari pertemuan Raja 2 perempuan GKI di Samarinda tahun 2022 yang lalu. Dan sudah launching tahun lalu di bulan Oktober. Dan kami masih terus mensosialisasikan. Semestinya desainnya sama ibu-ibu ya, jadi kita tidak ragam dalam desainnya seperti ini sama. Jadi kalau ibu-ibu hadir dalam momen-momen penting menggunakan pakaian ini, oh kita tahu dia adalah perempuan GKI. Baik ibu-ibu, mohon maaf saya laju sekali bicaranya, terlalu cepat karena saya tahu ya kita semua sudah sampai pada waktunya. Sekali lagi terima kasih dan kiranya apa yang kita lakukan diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Profesor Resok GKI Palangkaraya, Ketua Panitia, dan seluruh ibu-ibu dari seluruh SPP Resok GKI Palangkaraya. Kiranya perempuan GKI teduh di dalam doa, teguh di dalam iman, dan taat di dalam kasih. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Salam teduh. Terima kasih Ibu Pendeta Mesisita Elina SS ITO MTH. Saya merevisi pernyataan saya di awal. Baik, kita akan diberkati satu pujian dari seluruh pengurus Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Palangkaraya beserta seluruh ketua-ketua sesi pelayanan perempuan se-Resort GKI Palangkaraya. Kami silakan. Yang juga kami mengundang tim paduan suara KPP untuk membersamai. Ayo, dia namanya lu duduk, aku kadang mau. Mari kita berikan tepukan yang meriah untuk mengiring penampilan dari paduan suara Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Palangkaraya.
kita berikan aplaus yang meriah untuk paduan suara Komisi Pelayanan Perempuan besok DKI Palangkaraya. Kami mohon izin mengumumkan, ibu-ibu sekalian, kolekte ibadah Kapiper Hari Perempuan DKI 19 Juni 2025 berjumlah Rp1.003.000, mata uang terkecil Rp700.000 sehingga total Rp1.703.000. Kita akan memasuki penyerahan bingkisan kasih. Yang pertama mohon berkenan dengan hormat Ibu Ketua Komisi Pelayanan Perempuan Sinode DKI, Ibu Pendeta Nisita Erlina SSI Teo MPH berkenan ke depan. Yang kedua, Wakil Sekretaris Komisi Pelayanan Perempuan Sinode DKI, Ibu Rita Arni SPH. Yang tiga, Ibu Ketua Komisi Pelayanan Perempuan Besok DKI Palangkaraya, Ibu Nopelita R. Usuk berkenan ke depan. Seluruh pendeta pelayanan. Yang pertama, Ibu Pendeta Ranaya Yantini SPH. Yang kedua, Ibu Pendeta Eva Yulianti MTH. Dan yang ketiga, Ibu Pendeta Yuliantina SPH. Untuk menyerahkan bingkisan ini kami mohon dengan hormat Ibu Ketua Seksi Pelayanan Perempuan DKI Getsemani akan menyerahkan. Berkenan untuk standby sesi dokumentasi. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Messi Sita Erlina SSI Teo MPH. Yang berikutnya kepada Ibu Wakil Sekretaris Kapiper Sinode, Ibu Rita Arni SPH. Dan kepada selanjutnya Ibu Ketua Kapiper Resor DKI Palangkaraya, Ibu Nopelita. Dan Pendeta Pelayanan hari ini, kami persilakan untuk berfoto bersama. Baik, boleh diberikan komando untuk dokumentasi. Mohon kesediaan untuk tetap bertahan, ibu-ibu yang terkasih. Penyerahan bingkisan yang kedua untuk para pendeta, vikaris dan TKS. Mohon berkenan nama yang kami panggilkan dapat menempati tempat di depan. Kepada yang pertama, Pendeta Monica Manu STH. Yang kedua, Pendeta Yohana KIK STH MSI Teo. Yang ketiga, Pendeta Agus Nopi Edian C STH. Yang keempat, Pendeta Yokebet STH. Yang kelima, Pendeta Rita Donald MTH. Yang keenam, Pendeta Ilin Natalia Saweni MTH. Yang ketujuh, Pendeta Hermina SPDK. Yang kedelapan, Pendeta Teresia Birwanka STH. Yang kesembilan, Pendeta Yeta Tindu STH. Yang kesepuluh, Pendeta Yeniwati STH. Yang ke-11, Pendeta Silvana STH. Yang ke-12, Pendeta Sonia Lorenza STH. Yang ke-13, Pendeta Rizky Indriani STH. Yang ke-14, Pendeta Sri Winanti MD. Yang ke-15, Pendeta Alif
Pri Yeswi. Yang ke-16 Pendeta Emeritus Kartiani Made. Yang ke-17 Pendeta Emeritus Yati Saliki. Yang ke-18 Pendeta Emeritus Yulianca. Yang ke-19 Vikaris Angelia STH. Yang ke-20 Vikaris Kristiana Ayu Sinta STH. Yang ke-21 Vikaris Novita Ariani STH. Yang ke-22 Vikaris Olivia Esterina STH. Yang ke-23 TKS Bella Vista STH. Dan yang ke-24 TKS Yohan Fernandes STH. Mohon berkenan kiranya menempati tempat di depan dan penyataan ini akan diserahkan oleh Ketua Majelis Jemaat GKI Getsemani kepada Ibu Pendeta Ranaila Yati berkenan untuk menyerahkan misi. Kenapa malu di rumah? Johan. Yang berkenan nama tadi tersebut ada perwakilan, begitu kami persilahkan untuk diwakilkan. Baik, silakan Ibu Pendeta. Mohon dokumentasi mengabadikan. Mohon bersiap-siap, berikutnya akan kita saksikan penyerahan bingkisan kasih untuk ketua-ketua seksi pelayanan perempuan masing-masing jemaat dan penyerahan bingkisan kasih untuk ketua komisi pelayanan perempuan periode sebelumnya. Berkenan seksi dokumentasi untuk mengawal dan mengabadikan silakan untuk berfoto bersama setelah penyerahan. Baik, berkenan kiranya untuk setelah penyerahan untuk bisa berfoto bersama. Kami juga mohon ketenangan dan kesabaran ibu-ibu perempuan-perempuan GKI yang diberkati. Berkenan untuk bisa berfoto Ibu Pendeta
dengan argumentasi. Baik, terima kasih untuk penyerahan bingkisan yang berikutnya. Mohon kesediaan dengan hormat untuk ketua ekspipar jemaat. Yang pertama, kami mengundang ketua ekspipar Maranatha berkenan ke depan. Yang kedua, ketua ekspipar Dewan Leon. Yang ketiga, ketua ekspipar Eka Sinta Menteng. Boleh berkenan berdasarkan hubungan ya, ibu kita langsung ikut panitianya karena zigzag gitu ya. Yang keempat, ketua ekspipar Sinar Kasih. Yang kelima, ketua ekspipar Yerusalem. Yang keenam, ketua ekspipar Batang Pembelum. Yang ketujuh, ketua ekspipar Samaria. Yang kedelapan, ketua ekspipar Marawe. Yang kesembilan, ketua ekspipar Tumbang Rumah. Yang kesepuluh, ketua ekspipar Getsemani. Dan kami juga mengundang dengan hormat untuk ketua kapipar periode sebelumnya. Yang pertama, Ibu mohon izin di sebelah sana, Ibu di sebelah sana. Yang pertama, Ibu Leni Uki. Di ujung bunda saya. Baik. Yang kedua, Ibu Tri Unyesi Silvanus. Untuk menyerahkan ini kami mohon dengan hormat kepada ketua Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Palangkaraya. Kepada ketua-ketua ekspipar dan ketua kapipar periode sebelumnya. Mohon dibantu seksi dokumentasi untuk mengabadikan ini momen yang luar biasa penuh dengan sukacita. Ibu-ibu mohon juga kesabarannya, masih ada satu lagi bingkisan bagi anggota ekspipar terbanyak. Semua dipanggil memang, tetapi ada yang menjadi kategori terbanyaknya nanti. Dan tentunya yang untuk lombanya pemenang. Baik, berkenan untuk berfoto bersama Ibu Ketua setelah penyerahan. Baik, dapat berfoto bersama Ibu Ketua. Dokumentasi mohon berkenan memberi kabar. Baik, Bapak dokumentasi
Kami persilakan kembali, kami mengundang kembali dan mengumumkan apresiasi kehadiran anggota terbanyak. Ini diumumkan dari urutan yang tidak terbanyak. Siapapun dari SPP-nya boleh mewakili ke depan, langsung ke depan dengan cepat. Dari urutan yang paling terakhir saya sampaikan, dengan kehadiran 2 orang SPP Tumbang Menungan mengundang ke depan. Berikan tepuk tangan dong, 2 orang itu sangat berarti. Yang urutan berikutnya dengan kehadiran 6 orang SPP Parnaway. Silakan ke depan. Yang berikutnya dengan kehadiran 8 orang SPP Eka Sinta. Kami undang ke depan. Berikutnya dengan kehadiran 11 anggota SPP Badan Pembelum. Luar biasa. Ini bersaing ketat ini angka-angkanya baik untuk kehadiran 17 orang berikutnya dari SPP Samaria. Luar biasa. Berikutnya dengan kehadiran 17 orang SPP Sinar Kasih. Luar biasa dengan seragamnya yang jauh-jauh dan angka di atasnya 20 orang yang hadir SPP Evangelion. Dan luar biasa 2 ke atas yang hadir dengan kehadiran 22 orang SPP Langkai dan the winners SPP Yerusalem. Silakan kepada ketua panitia untuk menyerahkan bingkisan apresiasi kepada seluruh SPP yang sudah berpartisipasi dengan luar biasa. Ibu Fatia ini setia mudah yang terakhir. Baik, ini dengan pemberian mangkuk ini ada bukan mangkuk injil. Diminta dalam rangka apa ya ketua panitia ini dikasih injil ini. Mengundang kita kembali makan bersama. Itu ide yang sangat brilian ya dari panitia. Dan sekaligus saya merevisi pengumuman kolekte ibu-ibu sekalian. Ada perhitungan yang diperbarui kolekte hari ini dengan jumlah 1.003.000 tadi. Uang terkecil 700 dan ada kupon penjualan kupon 665.000, jadi total 2.368.000. Kolekte ini langsung diserahkan ke Bendahara Komisi Pelayanan Perempuan Resort DKI Palangkaraya. Baik, kami persilakan untuk mengangkat rincinya, semakin jual satu, rincinya semakin besar rupanya ya. Boleh bersiap-siap seksi dokumentasi untuk mengambil foto sambil mengangkat rincing ya, begitu ya deh ya. Ibu ketua boleh di tengah di antara dia. Baik, dengan sukacita. Luar biasa kehadiran ibu-ibu ini, Tuhan memberkati. Ya, berikan aplaus yang meriah. Ya. Terima kasih. Dan yang ditunggu-tunggu, kita akan mendengarkan pengumuman pemenang lomba dalam Bingkai Perempuan GKE Resort Palangkaraya yang disampaikan oleh seksi lomba. Gimana nih? Udah selesai ya?
2 dan 3 kami panggil untuk juara 1. Kami panggil untuk juara 1 pemenang lomba ranking Ibu Indrawati dari DKI Kota Mabelu. Kami mohon kesediaan dari Ibu Ketua Panitia untuk menyerahkan hadiahnya, didampingi oleh Ibu Wakil Ketua kami, Ibu Sri Yuni. Ada orangnya? Ada orangnya? Juara 1 Ibu Indrawati memperoleh piala piagam serta uang pembinaan. Kita membantu. Membantu ya. Itu salaman. Untuk juara kedua Ibu Yanti dari DKI Bekasi juga memperoleh piala piagam serta uang pembinaan. Juara ketiga Ibu Ina Erina dari DKI Kota Mabelu juga sama memperoleh piala piagam serta uang pembinaan. Foto bersama. Terima kasih. Ibu Ketua mohon jangan dulu dari panggung. Ibu Ketua semakin kudus ini. Tugas Anda lebih banyak. Untuk selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang lomba. Pemenang lomba Nasional Lawai. Pokoknya juara 1 dari DKI Samaria. Silakan Ibu. Kemudian juara kedua dari DKI Esmani. Silakan Ibu yang merasa nomor 2. Jangan semua tiga-tiganya yang merasa nomor 2. Kemudian juara ketiga dari DKI Manana. Silakan. Juara nomor 1 dari DKI Bandung.
Juara ketiga
Demikian ibu-ibu sekalian, pengumuman pada perayaan Hari Perempuan JKE 2025. Untuk doa penutup dan doa makan, kami minta kesediaan ibu pendeta ini ada melalui SMA untuk menutup. Baik, Bapak Ibu, Shalom. And belum itu, cepat kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai dan memberkati seluruh rangkaian acara kami. Biarlah apa yang boleh kami terima dalam perayaan dan ibadah boleh membawa kami untuk semakin setia dan mengasihi Tuhan. Panitia dengan syukur sudah menyiapkan makanan dan minuman bagi kami. Mohon Tuhan menguduskan sehingga ketika kami makan minum beroleh kesehatan dan kekuatan. Diberkatilah panitia yang sudah bekerja keras dan juga seluruh warga jemaat Getsemani di tempat ini. Dan diberkatilah kami semua yang menikmatinya. Dan mohon berkat Tuhan ketika pada saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami beroleh keselamatan karena Tuhan terus menyertai dan memelihara kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut berkat dan syukur. Amin.